Halo everyone, kali ini kita bersama Eyang Blangkon. Nah, di sini kita akan membahas perangkat keras komputer. Eyang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana situ? Alhamdulillah baik, Eyang. Nah, Eyang, di sini saya ingin bertanya tentang fungsi motherboard karena banyak teman-teman awam yang belum tahu fungsi dari motherboard itu. Iya. Kita mulai gitu sekarang. Enggak, Eyang. Ini nih orang baru ini, barusan ketemu saya ini ya. Ini ada teman-temannya banyak di sini tuh ya. Ini ada mas-mas yang ganteng-ganteng ya. Ada Mbak Rizal, Mas Rizal ya. Kemudian ada Mas Rizky, ada Mas Khotib dan lain sebagainya. Dan ada Mbak Dini tuh ya, nggak kelihatan di sini ya. Dia sedang mendengarkan ini pula. Oke, yang dimaksud adalah motherboard ini ya. Enggak, Eyang. Iya, siapa yang bilang ini gedang goreng? Oke, sekarang kita mulai ya. Apa sih motherboard? Tapi kalau saya nggak pakai kacamata ya, wah kurang bagus. Nggak bisa lihat dengan baik ya. Saya pakai dulu ya. Ya, tar dulu ya. Ini yang dikenal dengan nama motherboard. Perangkat ini ada di dalam case ya. Kalau orang lain tuh bilang casing, ada di dalam itu. Nah, sekarang apa fungsi daripada motherboard? Saya jelaskan dulu makna ya di sini. Motherboard. Mother itu artinya induk. Ini berasal dari bahasa Inggris ya. Board itu papan. Sehingga motherboard artinya papan induk. Nama lainnya mainboard. Main artinya utama, board artinya papan. Maka mainboard itu adalah papan utama. Dan masih banyak lagi nama-nama lainnya. Ada yang nyebut MOBO. Nah, itu singkatan dari motherboard. Kadang-kadang disingkat MB dan lain-lainnya. Ya banyak namanya ini. Tapi yang paling terkenal adalah motherboard dan mainboard. Apa fungsinya? Nah, sesuai dengan namanya, papan utama mainboard ya, papan induk motherboard. Kenapa dia disebut papan induk, papan atau papan utama? Karena nanti hampir semua perangkat keras komputer itu, baik perangkat keras yang ada di dalam case maupun yang ada di luar case, dia itu akan terkoneksi, akan terhubung, akan tertancap kepadanya. Saya berikan satu contoh. Perangkat keras yang ada di dalam case yang langsung terhubung ke motherboard. Sebagai satu contoh ya, di sini ada prosesor. Nah nih prosesor nih. Ini prosesor yang dikenal masyarakat umum biasanya menyebut otaknya komputer. Betul ya. Jadi nanti prosesor atau dikenal juga dengan CPU ya atau otaknya komputer ini nanti dia akan dipasang di soketnya di sini. Jadi dipasang di sini nanti. Nah, dia terkoneksi di sini. Ini untuk prosesor. Nah, Eyang, apakah semua prosesor bisa ditancapkan ke soket itu? Oh, enggak. Tentu nanti pada motherboard yang berbeda, prosesornya itu berbeda. Satu contoh ya, ini ada motherboard dalam bentuk lain nih. Nah, ini sudah saya pasang nih prosesornya. Nah, nanti ini hanya prosesor tertentu yang terpasang di sini. Nggak bisa semua prosesor ke sini, enggak. Itu sudah ada pasangannya ya. Motherboard tertentu, maka dia nanti cocoknya dengan prosesor tertentu. Seperti itu ya. Ini ada lagi contoh yang lain. Ini miliknya Intel. Kalau ini AMD ya, ini AMD. Nah, tadi yang saya pakai di sini ini miliknya Intel juga ya. Untuk prosesor Intel ini. Oke? Oke ya. Yang berikutnya memori utama atau orang mengenalnya dengan RAM. Nah, ini contohnya nih RAM. Nih, ya. Ini nanti akan dipasang atau dikoneksikan langsung ke slot tempat RAM itu ditancapkan. Namanya slot DIMM ya ini ya, slot untuk memori. Jadi nanti dipasangkan semacam ini. Nah, ini untuk memori atau orang lain menyebutnya dengan RAM. Apakah RAM bentuknya seperti itu saja? Enggak, macam-macam ya. Saya berikan satu contoh ya di sini ya. Ini RAM, ya. Kemudian ini juga RAM dalam bentuk yang lain, ya. Nih. Nah, ini ada RAM lagi yang kecil nih, memori RAM yang kecil.
Nah, kalau ini bukan untuk itu, kalau ini khusus untuk laptop. Ya, kalau yang tadi itu untuk PC desktop. Ini PC desktop itu PC yang biasa dipakai di kantor-kantor itu loh, yang ukurannya gede-gede itu loh, ada tempatnya. Nggih. Nah, itu macam ini. Jadi nanti itu banyak jenisnya ini di sini. Jadi kayak gini, nanti motherboard tertentu cocoknya hanya dengan memori-memori tertentu. Jadi tidak semua memori nanti bisa ditancapkan di sini. Nah itu ya, Eyang. fungsinya untuk menyimpan data yang sifatnya sementara, yaitu ketika komputer itu sedang nyala. Nah, contoh yang berikutnya lagi kartu grafis ya, graphic card, kartu grafis. Ini contohnya kartu grafis. Ini kartu grafis atau graphic card. Orang umum nyebutnya dengan nama VGA card. Ya bolehlah, silahkan aja. Tapi lebih baik kita nyebutnya graphic card atau kartu grafis atau video card atau kartu video ya. Namanya itu. Nah, ini nanti ditancapkan di slot ekspansi tempat khusus untuk kartu grafis tadi. Ini contohnya di sini. Jadi nanti akan dipasangkan di sini. Nah, kayak begini. Langsung. Oke, ya. Nah, Eyang, kalau itu kartu grafis, yang ini apa, Eyang? Oh ya. Mana. Ini juga kartu grafis ya. Tapi ini ada heatsinknya sebetulnya. Tapi ini heatsinknya sudah kami lepas. Jadi ini kelihatan bagian dalamnya saja. Andaikan ini saya lepas, ini pendinginnya ini ya, heatsink and fan-nya ini saya lepas, maka bentuknya kurang lebih mirip seperti ini. Seperti ini. Ini ada prosesornya juga yang dikenal dengan nama GPU. Itu kita bahas lain kali. Ya, kalau ketemu lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketemu lagi ya. Oke, di situ. Nah, sekarang contoh yang lainnya adalah hard disk drive. Mana hard disknya tadi? Oh, ini ya. Ini nih, hard disk drive. Atau disingkat HDD. Orang lain nyebutnya hard disk saja. Ini tempat untuk nyimpen data. Nah, ini ada di dalam casing nanti. Dia akan tersambung ke motherboard ini juga. Tersambungnya bagaimana? Nanti di sini ada kabel ya. Ditancapkan di sini, ujung kabel yang lainnya itu nanti akan ditancapkan di sini nih. Nah, ini nih, di sini. Nah, dia terhubung langsung ke motherboard. Sama halnya dengan SSD. Ini juga media untuk nyimpen data. Ini akan terkoneksi ke sini. Yaitu SSD ini nanti ada kabel yang dihubungkan di sini, ujung kabelnya yang satunya nanti akan tertancap di sini juga, seperti itu. Nah, di sini masih banyak ya perangkat keras yang ada di dalam casing yang akan ditancapkan di sini, masih banyak. Ya, contohnya di sini LAN card, kemudian ada sound card ya, dan banyak sekali di situ. Itu tadi contoh perangkat keras di dalam case yang tersambung atau terkoneksi langsung ke motherboard. Sedangkan sekarang perangkat yang ada di luar case yang akan tersambung atau terkoneksi ke motherboard ini. Contohnya ini adalah mouse. Nah, ya itu ini mouse. Ini mouse ini. Ini nanti akan terkoneksi langsung ke motherboard. Contohnya di sini dia akan terkoneksi ke port ini, yang namanya ini port USB, karena ini juga koneksinya USB konektornya, dia tertancap di sini. Andaikan mouse-nya itu PS2, dia tertancapnya di port PS2 juga. Sama halnya dengan keyboard. Nah, ini contoh daripada keyboard. Nih keyboard ya, ini contoh daripada keyboard. Ini juga akan terkoneksi langsung ke motherboard, dia ke port USB karena ini USB juga. Jadi di sini seandainya ini PS2, nanti nancapnya juga di PS2. Dan masih banyak lagi contoh nanti ya, monitor langsung terkoneksi ke motherboard. Ini contoh konektor untuk motherboard. Kalau yang di bawah ini adalah yang dikenal dengan DSUB ya, port DSUB, tapi orang lain DSUB gitu ya tulisannya ya. Orang lain mungkin menyebut port VGA ya, silahkan aja, itu nama-nama aja. Ini juga ke monitor. Ini adalah port DVI. Dan masih banyak lagi ya pada motherboard yang lebih modern. Itu ada konektor yang khusus untuk ke monitor. Itu ada misalnya HDMI,
kemudian DisplayPort, nah itu ya macam-macam tergantung dari jenis monitornya itu sendiri. Nah, kemudian apalagi speaker, headphone, nanti akan terkoneksi ke port audio ini. Nah, kemudian bagaimana printer? Tergantung printernya. Kalau printernya pakai port USB, umumnya sih sekarang ini pakai USB, dia akan terkoneksi ke USB. Nah, sekarang terlihat ya, itu beberapa contoh aja. Hampir semua perangkat keras komputer yang ada, dia ini terkoneksi langsung ke motherboard ini. Itulah sebabnya dia disebut motherboard atau mainboard yang bermakna papan induk atau papan utama. Disebut papan induk atau papan utama karena pada dasarnya seluruh perangkat keras atau boleh dikatakan sebagian besar perangkat keras komputer itu akan terkoneksi kepada dia. Jadi apa fungsi motherboard? Tadi kan ditanyakan tuh. Enggak, Ya. Bang. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat terkoneksinya berbagai perangkat keras komputer. Sesuai dengan namanya motherboard atau mainboard tadi. Nah, ini penjelasan singkat ya mengenai motherboard. Bagaimana? Sudah paham, Eyang? Penjelasannya sangat sip. Nah, ya. Ini kelihatan sekali kalau santai gini, kelihatan cantik ini nih orangnya ya. Oke lah. Saya kira cukup ya. Enggak, Eyang. Terima kasih atas penjelasannya, Eyang. Sama-sama. Oke, itu tadi penjelasan dari perangkat keras komputer. Kita lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And dadah, bye-bye.